Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemudan, Swapen Perkebunan. Jumat 13 Juni 2025. Oleh kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu mari kembali saya mengajak kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Sebelum kita bertindak, sebelum kita beraktivitas hari ini dan sepanjang hari ini. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur pasal 86 ayat 15. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1, 2, 4, dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Hosea pasal 11 ayat 1, 2, 4, dan 5. Jangan salah artikan kesabaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Memang Allah bersifat panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tidak terbatas. Sama seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Di dalam kesabarannya, ia tidak segera menghukum anaknya ketika si anak melakukan kesalahan. Yang ia lakukan adalah memberikan peringatan agar anak tersebut berhenti berbuat salah. Namun, apabila si anak meremehkan kesabaran dari ayahnya dengan terus melakukan pelanggaran yang sama, tentu sang ayah tidak akan membiarkan hal tersebut. Demi kebaikan si anak, ia akan menghukumnya. Dengan kata lain, walaupun sang ayah adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tiada batasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal yang sama dengan diri Allah. Ia adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya boleh dipermainkan. Sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Hosea pasal 11, walaupun umat Israel mengkhianati dirinya dengan menyembah berhala,
Allah di dalam kesabarannya tetap menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Namun, ketika umatnya tidak juga kunjung bertobat, maka ia pun bertindak menghukum mereka, sehingga mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tiada batasnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita tetap taat dan setia? Di saat kita melakukan kesalahan-kesalahan, apakah kita mau kembali? Apakah kita mau meminta ampun kepada Tuhan, kita mau bertobat dan kembali ke jalur-jalur Tuhan yang benar? Atau kita merasa kita yang kuat? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, seringkali dalam kehidupan kita, di saat kita punya masalah, kita datang mencari Tuhan. Tetapi saat masalah-masalah boleh teratasi, kita jauh dari Tuhan. Bahkan seringkali kita membangkang. Nah, hal inilah yang seringkali menyakitkan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita belajar. Ingat bahwa kita jangan salah artikan kesabaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi, komitmen kita kepada Tuhan harusnya kita tepati. Dia Tuhan, dia bukan manusia seperti kita yang berjanji dan berbohong. Tapi Tuhan tetap setia kepada janjinya dan berkuasa untuk melakukan janjinya. Biarlah pagi hari ini kita belajar. Kita belajar serius bahwa kita taat dan setia melakukan komitmen-komitmen kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tiada batasnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah pribadi yang panjang sabar. Di dalam kesabaran-Mu, Engkau bersedia menuntun hidup kami. Menjaga diri kami agar tidak melangkah ke jalan yang salah dan mengangkat diri kami ketika kami jatuh. Di dalam kemurahan-Mu, Engkau selalu mengingatkan kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah tersesat maupun bermaksud untuk menyesatkan diri kami. Oleh karena itu, ampunilah diri kami apabila tak jarang kami mempermainkan kesabaran-Mu. Ajarlah diri kami untuk menghargai kemurahan-Mu, agar supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Pagi ini kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk napas hidup, terima kasih buat kekuatan kesehatan jasmani rohani. Bahkan terima kasih atas segala berkat yang tersedia bagi kami hari ini dan sepanjang hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang kami alami sepanjang hidup kami hingga hari ini. Engkau telah menyertai diri kami di setiap waktu yang kami jalani. Engkau telah melindungi diri kami serta memelihara hidup kami dengan kasih setia-Mu. Kembali kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah dan berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam rahmat-Mu. Bentangkanlah hari depan yang gemilang seperti yang Engkau rencanakan bagi diri kami. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah dosa dan salah kami, di mana kami seringkali berontak, kami merasa kami kuat, dan kami tidak menghormati Engkau. Semua komitmen kami seringkali kami langgar, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah hari ini ke depan kami boleh mengalami perubahan yang benar, dan hidup kami sungguh mempermuliakan Engkau. Hidup kami bermakna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga,
rekan-rekan yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus menolong setiap pribadi untuk sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati kasih sayang-Mu, hidup menghormati panjang sabar-Mu dalam kehidupan setiap pribadi, sehingga setiap pribadi hidup dalam kebenaran-Mu dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan dan pelayanan hamba-hamba-Mu yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan ini dalam keberhasilan. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Tuhan menghibur mereka yang sedih, menguatkan mereka yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan kepada mereka, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan lewat segala sesuatu yang dapat mereka atasi karena Engkau. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Bapak, hamba minta kasih Kristus menyertai hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura, Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong, Ibu Roswairata yang berada di kota Manokwari, Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari, Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari, Saudara Jimmy Putra Butoi yang berada di Manokwari, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong, dan semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Hamba minta kasih Kristus, kuasa Kristus, hikmat dan kesetiaan Kristus yang tidak terbatas, bahkan urapan baru turun memenuhi setiap pribadi pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biar Tuhan menolong semua hamba-hamba-Mu ini berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam takut akan Tuhan, dan mereka tidak salah artikan kesebaran-Mu dalam kehidupan mereka, tapi mereka sungguh menghargai, menghormati apa yang Engkau berikan kepada mereka. Spesial semua janji-janji mereka kepada Engkau Tuhan dapat mereka lakukan, kerjakan dengan segenap hati mereka dalam takut akan Tuhan. Berikan kerendahan hati bagi setiap pribadi ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka untuk tetap menghormati pribadi-Mu. Bukan di saat mereka menghadapi masalah, tantangan, baru mereka datang mencari Engkau, tetapi sudah dijawab mereka meninggalkan Engkau. Tuhan, jauhkan segala pikiran yang kotor ini dari kehidupan mereka. Tapi sungguh Tuhan, mereka semakin memahami, semakin mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi mereka. Sehingga apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini, Tuhan tetap sabar, Tuhan setia, Tuhan membagi kasih-Nya kepada setiap pribadi, dan mau supaya kami semua kembali ke tempat, ke jalan yang benar. Biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi pagi hari ini dengan kesehatan yang terbaik. Segala penyakit yang mengganggu tubuh daripada hamba-hamba-Mu ini dalam bentuk apapun, hamba cabut dan putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, menanam kesembuhan turun bagi semua saudara-saudara di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan bagi semua usaha, pekerjaan, bisnis mereka, pendidikan anak cucu mereka, bahkan juga pelayanan mereka. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pergumulan yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan buka jalan juga kepada mereka, sehingga mereka akan melihat betapa besar kasih Kristus, kasih kuasa Kristus menolong mereka, dan mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, pakai hidup setiap pribadi menjadi berkat. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih dimanapun hamba-hamba-Mu berada, Tuhan, kehadiran mereka
di setiap tempat yang Tuhan telah percayakan kepada mereka berada. Mereka boleh membawa damai sejahtera, membawa kesejahteraan, membawa kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidup mereka, nama Tuhan ditinggikan dari hidup mereka, dan biarlah mereka boleh terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada para hamba-hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kita jangan lupa, jangan salah artikan kesabaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita hormati, kita hargai. Kalau Tuhan telah menolong setiap pribadi kita, harusnya kita hidup di dalam kebenarannya, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.